ini saya akan informasikan tentang cara mudah untuk mendapatkan program bantuan PKH atau program Keluarga Harapan. Untuk itu tetap stay enjoy di video kali ini. Informasi ini saya kira sangat penting. Ya, saat ini saya banyak mendapatkan pesan teks, juga pesan lewat kolom komentar di YouTube channel saya bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang cara mendapatkan atau cara menjadi peserta program Keluarga Harapan. Karena itu sangat penting untuk saya menjelaskan ini dengan secara sederhana, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh para ibu-ibu atau bunda-bunda KPM, juga khususnya bagi para ibu-ibu atau masyarakat yang saat ini mungkin belum mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan. Nah, untuk itu bagi para YouTuber atau Facebooker atau Twitter dan juga Friendster, jikalau ada, selamat datang di channel Budi Sometimes. Jangan lupa channelnya di Subbreaker ya. Iya, jadi program Keluarga Harapan atau yang biasanya disebut sebagai PKH ini adalah program bantuan sosial yang bersyarat. Ya, sekali lagi buat para bunda-bunda atau kawan-kawan atau masyarakat yang mungkin baru mendengar tentang PKH, perlu dipahami bersama bahwa program PKH adalah program bantuan sosial yang bersyarat, ya, bukan bantuan belas kasihan ataupun bantuan sumbangan sukarela. Tapi sekali lagi ditekankan bahwa program ini adalah bantuan sosial yang bersyarat kepada keluarga miskin, ya, kepada keluarga miskin atau prasejahtera yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau biasa disingkat dengan KPM. Nah, tentunya tujuan dari program ini adalah salah satunya untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, kembali pada soal bantuan bersyarat tadi. Nah, artinya ketika disampaikan bahwa ini adalah bersyarat, pastinya akan ada syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan program ini. Nah, saya ingin menjelaskan tentang syarat dan kriteria untuk bisa menjadi peserta PKH, dan syarat-syarat ini ada lumayan ya, dan syarat yang paling utama dan paling pertama adalah keluarga miskin atau keluarga prasejahtera. Nah, artinya keluarga miskin yang dimaksud ini adalah keluarga miskin yang sudah terdaftar di dalam DTKS. Nah, DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, berbicara soal DTKS ini adalah wadah atau tempatnya data-data warga miskin. Jadi ketika ingin mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, warga miskin itu dia harus terdaftar di dalam DTKS ya. Nanti pada video selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang soal DTKS. Tapi yang pasti perlu dipahami bahwa tidak hanya miskin tapi juga harus terdaftar di dalam DTKS. Selanjutnya syarat yang kedua. Nah, ketika tadi sudah terdaftar di dalam DTKS, ada syarat juga yang selanjutnya, yaitu
memiliki komponen kesehatan, ya. Komponen kesehatan ini meliputi ibu hamil, anak balita, dan apras. Apras ini maksudnya anak prasekolah, seperti yang sekolah di PAUD atau TK. Kemudian memiliki komponen pendidikan. Nah, komponen pendidikan ini maksudnya dia memiliki anak sekolah dari SD, SMP, sampai SMA. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah komponen kesejahteraan sosial. Nah, komponen kesejahteraan sosial ini meliputi lansia. Lansia yang dimaksud adalah lansia yang sudah berumur 70 tahun ke atas. Kalau belum 70 tahun, ya mungkin masih menunggu sampai 70 tahun. Selanjutnya, lansia disabilitas, ya, atau difabel. Ini yang biasa dibilang cacat. Cacat ini maksudnya adalah cacat berat, begitu. Nah, ada 3 komponen, mulai dari komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Jadi untuk mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan harus memiliki 3 komponen ini. Nah, selanjutnya cara mudahnya, jika Bapak Ibu merasa sudah memenuhi syarat dan kriteria, yang pertama yang harus dilakukan adalah mandi pagi, berpakaian rapi, dan langsung menuju ke kantor kelurahan atau kantor desa. Nah, sampai di sana jangan langsung marah-marah, misalnya mengatakan kenapa saya tidak dapat, kenapa tetangga saya yang dapat, begitu kan. Tapi berbahasalah yang boleh dibilang terdidik, misalnya seperti ini. Bapak Ibu, apakah keluarga saya atau nama saya sudah terdaftar di dalam DTKS atau tidak? Nah, jika misalnya disampaikan bahwa belum terdaftar dalam DTKS, Bapak Ibu bisa meminta untuk mengusulkan atau meminta kepada pemerintah desa atau kelurahan agar diusulkan atau dimasukkan di dalam daftar DTKS. Nah, selanjutnya, jika misalnya sudah diterima atau diusulkan, pemerintah desa akan melakukan musyawarah desa atau musyawarah verifikasi validasi, ya, untuk menentukan apakah ibu sudah masuk sebagai kategori keluarga miskin atau tidak. Di dalam rapat inilah yang akan menentukan, yang akan menghadirkan semua tokoh-tokoh baik itu BPD dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, akan dirapatkan bersama apakah Bapak Ibu layak untuk menjadi keluarga miskin. Nah, setelah itu, jika misalnya sudah ditetapkan dan layak, nah, Bapak Ibu hanya tinggal menunggu ketika misalnya akan ada penambahan jumlah KPM penerima program Keluarga Harapan. Ibu harus banyak berdoa semoga nama Ibu itu bisa keluar. Nah, ketika sudah nama keluar, kami akan menerima nama-nama itu dan akan mencari nama Ibu, akan mencari rumahnya dan akan melakukan validasi apakah benar Ibu warga miskin dan mempunyai komponen yang sudah saya sebutkan tadi. Jika misalnya ada satu saja komponen di dalam keluarga, dipastikan Ibu bisa mendapatkan program Keluarga Harapan. Saya kira hanya itu saja yang bisa saya informasikan cara mudahnya. Demikian informasi yang sudah saya sampaikan ini. Semoga
informasi ini menjadi pengetahuan yang baru buat para ibu-ibu atau kawan-kawan yang ingin mencari tahu tentang bagaimana sih cara mudah untuk menjadi peserta program Keluarga Harapan. Oke, salam PKH.